kembali di ibadah sekolah minggu bersama Kak Riz dan juga Kak Surida. Kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita mau beribadah walaupun secara online, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah hati kami benar-benar fokus memuji Tuhan, hati kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga kami dapat mengakhirinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik, wah senang sekali. Hari ini adik lihat enggak di belakang ini? Kak Yohanes lagi ada di mana? Di pantai. Wah, segar sekali. Di pantai. Hebat ya. Tuhan menciptakan pantai yang sangat indah. Tuhan menciptakan air yang begitu luas. Ya, adik lihat kan? Ada laut yang begitu luas. Itu isinya kan air semua. Di dalamnya ada banyak hewan. Nah, siapa yang bisa menciptakan kalau bukan Tuhan, ya kan? Nah, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang mulia itu, berarti kita juga melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah perbuat dalam dunia ini, adik-adik. Ada bintang, ada bulan, ya kan? Ada juga matahari, banyak sekali. Nah, tapi ketika Tuhan menciptakan semua ini, bukan berarti kita itu hanya enak-enakan menikmatinya, adik-adik. Tapi Tuhan ingin kita memeliharanya dengan baik. Saya harus mengajak adik-adik yang satu pujian. Lama mungkin nyanyi lagu ini ya. Lama sekali. Mungkin adik-adik ada yang lupa. Tapi kayaknya yakin semua masih ingat kok. Ada yang mungkin agak sedikit-sedikit lupa, nggak apa-apa. Tapi kita nyanyikan sama-sama ya. Sebelum itu ayo kita sama-sama tepuk Yesus. Yeay, Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yeay, Yesus, Yesus, yes. Oke, kita nyanyikan pujian ini ya. Ya, Dalik, sama-sama ya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain,
sea is the Lord of the blue sea, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi ya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Seperti mentega
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Apa Kak Malvin? Ku mau cinta Yesus. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, ya sangat sukacita sekali ya tadi. Sekarang karena kita bersukacita, udah bersukacita memuji Tuhan. Nah, pada saat ini tiba gilirannya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu Kak Surida ajak adik-adik untuk siapkan apa yang disiapkan terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Setelah itu Kak Surida ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga firman yang boleh disampaikan kami boleh mengerti, boleh memahami, sehingga kami anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Surida akan menceritakan tentang salah seorang tokoh di dalam Alkitab, terkhususnya di dalam PL. Kira-kira siapa ya nama tokohnya? Nama tokohnya adalah Bileam. Wah, Bileam itu siapa ya? Adik-adik pernah dengar nggak yang namanya Bileam? Hari ini kita akan bersama-sama membahas cerita tentang Bileam adik-adik. Nah, Bileam ini adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Wah, luar biasanya seperti apa ya adik-adik? Ternyata Bileam ini mempunyai karunia-karunia adik-adik. Bileam ini ternyata dia adalah seorang penyair. Apa ya itu yang dinamakan seorang penyair Kak Surida? Penyair itu adalah yang memiliki karunia untuk menulis seperti puisi gitu. Nah, Bileam memiliki karunia itu. Yang kedua, Bileam ini dia juga memiliki karunia seorang nabi. Nabi apalagi Kak Surida? Nah, nabi itu di dalam perjanjian lama
seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan menyampaikan kepada nabinya, lalu tugas nabi itu menyampaikannya kepada umatnya. Nah, itu adalah tugas seorang nabi. Nah, itu ada dua itu yang dimiliki oleh Bileam. Nah, kisah utama mengenai Bileam ini terjadi ketika bangsa Israel berkemah di dataran Moab. Nah, di daerah di mana ya? Di mana ya itu ya? Yaitu di daerah seberang Sungai Yordan, dekat Yeriko. Nah, adik-adik, di akhir 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan sebelum Musa mati dan bangsa Israel melintasi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu hampir mau masuk ya, mereka ke dalam perjalanan itu mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Ternyata di Moab ini orang-orang Moab ini melihat bagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka melihat bagaimana kehebatan mereka, ya. Akhirnya mereka takut. Orang-orang Moab ini takut kepada orang Israel. Loh, karena orang Israel ini hebat-hebat. Karena kenapa? Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka. Akhirnya mereka takut. Maka gimana ya caranya? Mereka berpikir lama, gimana caranya untuk mengalahkan bangsa Israel? Nah, akhirnya mereka datang kepada raja mereka. Nah, raja mereka yang memimpin di Moab pada saat itu adalah namanya Raja Balak. Nah, mereka menyampaikan begini, ada bangsa Israel datang ada bangsa Israel. Nanti kalau kita ketemu bangsa Israel, bisa saja kita ngapain sama bangsa Israel, dikalahkan sama bangsa Israel. Akhirnya karena mereka ketakutan, maka mereka mencari cara supaya bangsa Israel bisa dikalahkan. Nah, pada saat itu Raja Balak ini menyuruh pasukan-pasukannya, karena pada saat itu ada seorang yang bernama Bileam yang dipakai Tuhan itu secara luar biasa. Mereka udah tahu kalau Bileam itu adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Berarti Raja Balak ini memiliki ide, bagaimana kalau saya memakai Bileam? Bagaimana memakai Bileam supaya dia mengutuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel dia bisa dikalahkan nanti sama orang-orang Moab. Itu tujuan utamanya. Pada saat itu Raja Balak ini menyuruh pasukan-pasukannya untuk datang kepada Bileam. Datang. Pasukannya datang. Bileam. Maka datang Bileam, ya kan? Datang. Lalu Bileam berbincang-bincang dengan mereka. Bileam bertanya kepada mereka tujuannya apa, kenapa mereka datang. Nah, setelah berbincang-bincang, pasukan-pasukan Balak ini mengatakan kepada Bileam bahwa Raja Balak ini ingin agar Bileam mengutuk bangsa Israel. Lalu kira-kira apa yang dilakukan Bileam ya? Nah, Bileam pada saat itu ternyata dia tidak langsung menjawab. Tidak langsung menjawab, oh iya, enggak langsung gitu. Tapi dia berpikir dulu. Dia mengatakan kepada pasukan-pasukan Raja Balak ini, yang mengatakan, kamu pulang dulu kepada rajamu. Biarkan saya berdoa kepada Tuhanku, yaitu Tuhan Yesus. Dia meminta petunjuk dulu sama Tuhan Yesus
Nah, karena Bileam ini tidak mau langsung melakukan aja ya kan, takutnya nanti salah ya kan. Makanya Bileam berdoa sama Tuhan Yesus, minta petunjuk sama Tuhan Yesus. Nah, ketika dia berdoa, maka pada saat dia tidur, datanglah firman Tuhan kepada Bileam. Apa ya kira-kira isi firman Tuhannya? Nah, sebelum Kak Surida lanjutin, nanti adik-adik boleh baca di dalam Alkitabnya ya, di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Nah, di situ cerita tentang Bileam ini diceritakan di dalam situ ya, di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Nah, ketika dalam mimpi itu, waktu tidur, dia udah tidur, dia mendengar ada suara Tuhan. Dia mendengar ada suara Tuhan. Tuhan mengatakan kepadanya, silakan kamu pergi gitu. Dia mengatakan kepada Bileam, iya silakan kamu pergi, tapi kalau mereka kembali lagi kepadamu, kalau mereka kembali lagi nanti kamu boleh ikut kepada mereka. Nah, tapi ada satu yang Tuhan katakan, tapi yang kamu katakan nanti di sana kepada mereka harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak boleh sembarangan. Nah, itu yang disampaikan, yang dikatakan Tuhan kepada Bileam. Ada dua tadi. Yang pertama, Tuhan mengatakan kamu boleh pergi ikut mereka, tapi kalau mereka kembali lagi memanggil kamu baru boleh pergi. Terus yang kedua, kamu harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, ketika itu ternyata Bileam ini adik-adik, tiba-tiba pagi harinya lagi, tahu-taunya Bileamnya pergi. Berarti Bileam melanggar dong perintah Tuhan. Tuhan kan tadi mengatakan, kamu baru boleh pergi kalau orang-orang yang dari Moab itu datang lagi kepadamu. Ternyata satu kesalahan yang dilakukan oleh Bileam, yaitu dia pergi dan dia melanggar titahnya Tuhan tadi, melanggar perintah Tuhan tadi. Akhirnya Bapak Bileam ini naik, dia pergi. Sebelum dia pergi, dia menyiapkan dulu alat transportasinya. Nah, kalau sekarang alat transportasi kita itu kan naik mobil, naik motor, kalau di perjalanan jauh naik pesawat gitu kan. Nah, kalau dulu Bapak Bileam ini punya keledai. Nah, itu yang dipakai untuk sebagai alat transportasinya untuk pergi, kalau pergi jauh gitu ya. Dia naik di atas keledainya ini, dia pergi. Nah, Bileam mendapat teguran langsung ya adik-adik. Karena kenapa tadi? Dia melanggar perintah Tuhan ya. Langsung diingatkan oleh Tuhan. Yang pertama, diingatkan melalui apa adik-adik? Diingatkan ada malaikat Tuhan yang datang, sepertinya menghalangi gitu kan, menghalangi perjalanannya Bileam. Karena tadi Bileam pergi aja melanggar perintah Tuhan, makanya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengingatkan Bileam. Nah, yang kedua, tiba-tiba di perjalanannya, sepertinya keledainya ini kayak nggak mau nurut sama Bileam, nggak mau nurut dia. Akhirnya Bileam marah sama keledainya ini, marah sampai dipukul keledainya ini. Wah, ternyata Tuhan juga mengingatkan Bileam melalui keledainya dari kira-kira apa ya? Nah, pada saat itu keledainya ini langsung bisa berbicara kepada Bileam. Wah, seorang binatang loh. Keledai itu binatang, bisa berbicara kan? Kaget kan kalau kita ada di posisi itu. Tapi justru pada saat itu Bileam semakin marah. Bileam semakin marah sama keledainya. Pas waktu itu kan
keledainya sampai teriak, sampai bisa berbicara. Bileam marah sama keledainya. Kenapa kamu tidak mengikuti apa yang saya mau gitu kan? Kenapa seakan-akan keledainya ini memberontak gitu kan? Dipukul. Makanya dibukakanlah suara keledai itu oleh Tuhan. Dia bisa berbicara. Dia langsung mengatakan kepada Bileam, kenapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Loh, dia memberontak keledainya ini. Lalu Bileam ini masih belum sadar, adik-adik, belum sadar dia. Ternyata dia masih mengatakan, saya pengen membunuh. Dia mau membunuh keledainya itu. Andaikan ada pedang di tangannya kan, saya bunuh kamu, katanya gitu. Lalu keledainya ini mengatakan, kenapa kamu mau melakukan itu kepadaku, mau membunuh aku, padahal selama ini bahkan seumur hidupmu kamu memakai saya kemana-mana, kemana kamu pergi, kamu akan menggunakan saya sebagai alat transportasinya Bileam. Nah, disitulah Bileam disadarkan oleh Tuhan bahwa Bileam telah melanggar perintah Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga loh boleh diingatkan oleh siapapun, baik oleh papa mama kita. Kalau kita salah kan, tidak, contohnya kita tidak taat, kita tidak nurut gitu kan, kita diingatkan. Boleh melalui orang tua kita, boleh melalui teman kita, seperti Bileam disadarkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam perjalanannya ternyata Tuhan berfirman lagi kepada Bileam. Karena tadi tujuan orang Moab datang ke Bileam ini supaya bangsa Israel dikutuk oleh Bileam. Datang lagi pasukan-pasukannya Raja Balak ini datang lagi kepada Bileam. Kamu harus datang ke tempat kami. Kamu harus mengutuk bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menyertai Bileam karena tadi Bileam sudah sadar akan kesalahannya. Nah, kali ini Bileam benar-benar mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu pada saat itu Bileam pergi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia pergi. Ternyata adik-adik malah kebalikannya. Tadi Raja Balak itu meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Ternyata Tuhan malah melakukan kebalikannya itu. Ternyata Tuhan menaruh kata-kata di dalam mulut Bileam melalui firman-Nya. Ternyata yang dilakukan oleh Bileam, dia malah memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk. Nah, pada saat itu ketika Raja Balak melihat hal itu, dia marah. Karena kenapa? Lah, tujuan kamu tadi ke sini itu kan untuk mengutuk bangsa Israel. Kenapa sekarang engkau malah memberkati mereka gitu kan? Dia marah kepada Bileam. Padahal tadi ditawarin apa aja sama Bileam. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini dikutuk, ditawarin pokoknya apapun yang Bileam mau, dikasih upah dia, dikasih sebanyak apapun yang dimau oleh Bileam, dikasih upah oleh Raja Balak ini, asalkan Bileam mengutuk bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Karena kenapa? Tuhan mengasihi bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menaruh kata-kata melalui firman-Nya kepada Bileam. Akhirnya Bileam memberkati bangsa Israel. Melihat hal itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Balak? Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Tuhan kita yang lebih berkuasa. Jadi karena Tuhan kita yang lebih berkuasa, seharusnya hanya Dia dan hanya firman-Nya yang boleh kita lakukan, hanya perkataannya yang boleh kita lakukan, bukan perkataan Raja Balak tadi yang menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel.
tapi perkataannya Tuhan, itu ya, perkataannya Tuhan. Nah, intinya dalam bagian ini bahwa Tuhan akan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Itulah yang terjadi di bangsa Israel. Karena yang diinginkan oleh orang Moab dan Raja Moab, Raja Balak itu pengen mengutuk bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan memberkati mereka. Nah, adik-adik, apa yang boleh kita ambil? Yang pertama, kita harus dengar-dengaran, ya. Dengar-dengaran suaranya Tuhan seperti Bileam tadi. Jangan sampai kita tidak taat, itu ya. Kalau tidak taat, pasti Tuhan marah, pasti Tuhan akan murka seperti tadi sama Bileam. Karena Bileam tidak taat, Tuhan akan murka. Jadi yang pertama, adik-adik harus dengar-dengaran. Lalu setelah dengar-dengaran, apa yang dilakukan adik-adik? Taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi adik-adik di rumah harus taat. Taat kepada siapa aja? Ada papa mamanya di rumah, gitu ya. Harus taat kepada papa mamanya. Harus taat kepada orang yang lebih dewasa, guru-guru sekolah minggunya juga. Nah, adik-adik juga harus taat kepada kakak-kakak yang menjadi pemimpin adik-adik di sekolah minggu. Itu ya, nggak boleh melawan gitu ya. Nggak boleh melawan karena itu tidak baik. Tuhan juga tidak menginginkan itu. Tuhan tidak suka. Maka kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita akan ditegur. Seperti Bileam tadi. Dia melakukan kesalahan, Tuhan tegur dia melalui keledainya yang bisa berbicara, melalui malaikatnya, dan banyak hal lagi yang akan Tuhan pakai, banyak cara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Jadi adik-adik, kalau kita diingatkan baik oleh papa mama kita, adik-adik jangan kesal ya, adik-adik jangan marah ya, karena kalau kita diingatkan itu berarti yang kita lakukan itu tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik loh sama kita. Tuhan Yesus itu sayang sama kita seperti sayangnya kepada bangsa Israel. 40 tahun perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka. Walaupun bangsa Israel kadang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi mereka. Tuhan selalu ada bersama mereka. Ya, Tuhan malah memberkati mereka. Tuhan malah nggak mau mereka dikutuk gitu kan. Justru Tuhan memberkati mereka. Jadi adik-adik, melalui cerita pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar ya. Kalau kita belajar melalui kehidupannya Bileam tadi yang kita udah dengar ya. Jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Oke adik-adik? Oke? Nah, biar cerita firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang mau taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan pasal 23 ayat 5. Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengar Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ingat itu ya adik-adik, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau, makanya kutuk diubah
berubah menjadi berkat. Oke, bye. Sampai jumpa kembali. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita boleh diajarkan di sini untuk taat, setia, dan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, ayo sekarang uangnya dipersiapkan dengan baik. Sambil menjalankan persembahan, kita menaikkan pujian burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa penutup karena kita sudah selesai ibadah kita, dipimpin oleh Kak Yohanes. Persilakan. Kita akan doa ya untuk persembahan dan kita juga untuk ibadah kita. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan yang sudah memelihara kami dari hari ke hari, minggu ke seminggu, bahkan bulan ke bulan. Dan sekian namanya kami tidak bisa bertemu di gereja, tapi kami masih dipersatukan melalui ibadah di rumah, melalui online, melihat di YouTube, di HP. Kami percaya semua yang sudah kami lakukan ini tidak sia-sia ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk persembahan yang sudah kami berikan, yang tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu, tapi kami percaya ketika kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar ingin melayani Tuhan, persembahan ini boleh dipakai menjadi alat yang besar untuk membangun perangkat dan kuasa-Mu di dunia ini. Tuhan berkati persembahan ini sehingga nanti kami bisa menyimpannya, dan ketika kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh membawanya untuk diberikan ke pengurus sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kalau sepanjang ibadah ini kami boleh tetap taat, duduk di rumah dengan tenang, dengan rapi, dan kami boleh menyerahkan Tuhan juga dengan baik. Akhirnya Tuhan, kami menutup ibadah ini Tuhan, biarlah kami boleh mengingat firman Tuhan ini seperti yang diajarkan tadi, bahwa janji Tuhan setia, dan Tuhan akan menolong kami, anak-anak-Mu yang taat, ketika kami mau mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan hasil yang indah untuk kami nanti boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang masih berusaha payah untuk memberikan pelayanan sekolah minggu dengan baik. Tolong kami juga anak sekolah minggu supaya kami dengan taat juga setiap hari boleh belajar firman Tuhan dan juga berdengar firman Tuhan dan juga menaati Tuhan. Berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup ya. Iya. Nanti jangan lupa PR-nya tadi yang sudah dikasih. Oke? Dan pesan Kak Dian buat adik-adik, tetap jaga kesehatan dan kalian tetap rajin belajar, tetap dekat sama Tuhan. Yang pasti kalian selalu berdoa biarlah semua kejadian waktu virus corona ini cepat berlalu. Oke adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.
mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Amin. Ulangan 4 ayat 7 yang mengatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Nanti masuk surga.